Yang terakhir kalau cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama As-Sawi itu notabene di sarah-sarah yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma binikmati rabbika fahadis itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca mon. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis ay bil Qur'an wa kanal Qur'anu a'dzama ma an'ama Allahu alaih. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadis yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Qur'an. Jadi saya misalnya cerita Qur'an ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Ya, misalnya nyon sewu kiai-kiai desa ngiyai 20 tahun ra sugih-sugih, kula niku jek enom wis sugih kan terus cerita. Enak dadi kiai aku ngiyai ning Jakarta kan ya rada duwe dhuwit. Ngiyai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi duwe dhuwit. Lho kula niku nate roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa ku adol akik teng bapak. Iya, akik kula nu tuku 15.000. Sampeyan pun saya 15.000. Kena apa kok ora duwe dhuwit? Wis suwi ra wong mati. Warga dekne ku mudin biasanya untuk order seminggu sampai apa itu bapak boleh guyu ra barbar ya wah ya ana ngono bareng dadi serepot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kados kula misalnya kan termasuk kiai sing di dhuwit terus cerita kan yo rawan wong hasud. Bak ngiyi lagi pirang dino di mobil aku ngiyi 20 tahun diamu ibu ora di dhuwit kan sakit. Tapi nek kula cerita Quran itu kan aman. Maknane iki ngene kan aman. Paham sing kula maksud? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, makanya maksudnya balik malih teng Babi Sri tenggene nikmati Rabbika niku ditulis mulane niki mboten gawe-gawe kula. Dadi teng Babi Sri niku jelas nikmati Rabbika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kowe dadi nabi. Iku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wahyu kang rupa napa? Quran. Nggih, kang rupa napa? Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita dhe dhuwit akeh nglakoni wa amma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh ning Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu, cerita nikmat keren, bangga, jubile wae dijali itu long ngeles. Artinya gini, cara kula bener ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati Rabbika itu nubuwah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya dawuh ki Bisri lan critakno tentang nikmat kue tak angkat dadi nabi, seliramu tak angkat dadi nabi. Nah niki tenggene ternyata indukan yang ditulis Kiai Bisri ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit sing dikarang Imam sinten Wahidi. Niku dawuh wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kanal Qur'anu a'dzama ma an'ama Allahu bihi alaihi. Wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahadis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain. Ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain. Pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Ya terus niki mugi-mugi guys tahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane pundi sing jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim tentang konon akidah Ahlussunnah wal Jamaah kula ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat, karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ane Mbak Arwani, bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ane bapak, jogo fikih Mbah Zubair, jogo fikihnya anaknya Mbah Bisri, karena dengan demikian itu orang tamalluk. Tamalluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat, karena tamalluk misalnya dzurriyah Ki Bisri tamalluk sama Al-Ibris terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan.
Duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk, Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi ora ora karepe lha iku mari singone ijazah ora ora karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan Allah yang begitu Rabbul Alamin itu sah dikatakan apa? Robbi, duh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan. Robbi pangeran ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, Dzurriyyah Bisri harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak Dzurriyyah? Saya juga gitu punya tradisi di keluarga leteh, keluarga lasem, keluarga semuanya. Keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah, problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri. Malah ngevaluasi istihate bae. Kuno. Ribet. Ora alim ngomentari bae kuno. Cara kula error ngoten niku. Wong masalah nih. Mboten ngamuk tenan niku. Pancen cara kula masalah. Karena tadi kula niku kan gadah beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyyahnya. Baik dzurriyyah gen misalnya anak cucu atau dzurriyyah murid. Nah, termasuk dolan ini. Menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum terjaga dari dosa qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat, maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknani ya tidak tahu. Karena kalau dimaknani sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh. Berarti padha mbek awak dhewe. Kan masalah besar, napa? Masalah napa? Besar. Nah, sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafadz-lafadz yang dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semua lafadz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa asa adamu rabbahu fa itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho nggih misalnya Rafi tak kongkon, sowan Mbah Mus arahnya ke barat ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang enggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang enggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat makna ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Muhammad sebelum kamu dapat wahyu, kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu. Nah, karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat, kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa. Karena kalau enggak tahu, orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifatu madkhin. Jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian Ki Bisri di Al-Basit, di sarahnya, ya kayaknya kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wocok, di kitab saya itu halaman 95, di akhir Al-Basit. Sa'al tuwa hamas alatan wawadit tu anni lam akun sa'al tuhu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakar tu rusula rabbi fakultu sakhor tali Sulaiman ar-rih wa kallam taba'dahum. Terus fakola Allah ini mana? Alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa a'ilan fa'agnaituka. Jadi begini, Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul, tapi kok kurang wow gitu. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin. Buatan jet loh, angin. Terus beberapa Nabi engkau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian.
Dulu kita tidak punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita tidak nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa. Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan, wawaditu anilam akun sa'altu. Saya itu suka andikan nggak pernah tanya itu sama Allah. Misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizatin Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul. Tapi kira iso ngopi. Atuk ngopi apa atuk terbang? Lah niku pun mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.